Shalom Bapak Ibu, Saudari yang terkasih. Shalom. Selamat pagi. Bersyukur kita boleh memasuki minggu kedua di bulan yang penuh dengan sukacita. Kita bersukacita karena kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Sebelumnya kita akan mengambil suatu sejenak di hadapan Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki kebaktian kita pada pagi ini. Kebaktian kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kita akan memulai kebaktian kita. Tuhan kita Yesus, Bapa yang baik. Bahkan di dalam segala keadaan apapun, Kau hadir di tengah-tengah kami. Ya Bapa, kami rindu untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Mulia sembah Raja mulia.
bersyukur Tuhan, karena pada pagi ini Tuhan, Engkau layakkan setiap kami untuk datang ke rumah-Mu. Tuhan, kami bersyukur apa yang telah Tuhan berikan buat kami, kesehatan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan segala pergumulan di dalam kehidupan kami. Tuhan, jadikan terang di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan Yesus Tuhan sebagai juru selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kebahagiaan ini Tuhan di dalam nama-Mu ya Tuhan yang kami muliakan ya Tuhan. Dan kami mau memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita masih mengambil sikap berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian Kita Surga Bergema. Kita surga bergema.
Filipi pasalnya yang kedua, ayat ke-6 hingga yang ke-8. Filipi pasalnya yang kedua, ayat 6 hingga yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita adalah orang yang berbahagia bila kita membaca, merenungkan dan menjalankannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekarang tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh guru Injil Lukman. Kita akan menaikkan satu pujian seperti palungan.
Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah yang karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya telah menghantar kita masuk di dalam masa-masa Natal ini. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang akan mengubah hati kita, pemikiran kita, sehingga hidup kita adalah hidup yang menjadi berkat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah datang ke dalam dunia bagi kami, supaya kami yang berdosa ini mendapatkan kelepasan, mendapatkan pembebasan daripada penghukuman kekal. Biarlah kami pagi hari ini boleh memahami, kami boleh menyelami akan kasih Allah bagi kami, sehingga kami pun hidup di dalam kasih dan hidup kami boleh menjadi berkat. Berkati setiap kami Tuhan dengan firman-Mu, dan mari Allah Roh Kudus yang akan menolong setiap kami, sehingga kami boleh memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, ada satu yang menarik dari doa Fransiskus dari Assisi. Saya akan membacakan beberapa bagian dari doa Fransiskus dari Assisi. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan bila terjadi kebimbangan. Jadikanlah aku pembawa kepastian bila terjadi kesesatan. Jadikanlah aku pembawa kebenaran bila terjadi kecemasan. Jadikanlah aku pembawa harapan. Satu doa yang indah, doa yang dipanjatkan oleh Fransiskus dari Assisi. Saudara sekalian, biarlah di masa Natal ini doa Fransiskus dari Assisi ini juga menjadi doa kerinduan setiap kita. Dan pagi ini kita akan belajar dari Tuhan Yesus Kristus, Allah, firman yang menjadi manusia, yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Perenungan Natal hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kemudian kita akan membacanya ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku yang kekasih, di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ini dikisahkan kelahiran Yesus dengan cara yang berbeda dengan Injil Matius dan Injil Lukas. Kisah kelahiran Yesus dimulai dengan satu penegasan tentang siapa Yesus sebelum lahir, hadir di tengah-tengah dunia di antara manusia.
Firman Tuhan mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Saudara sekalian, siapa yang dimaksud dengan firman? Yang dimaksud dengan firman adalah Yesus Kristus. Yesus yang disebut Logos atau Sang Firman itu sejak semula ada bersama-sama dengan Allah dan Yesus adalah Allah. Jadi Yesus adalah Allah. Segala yang ada di dunia ini diciptakan oleh Yesus. Jadi Yesus adalah pencipta. Yesus pencipta. Yesus bukan ciptaan yang pertama seperti yang diajarkan oleh ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kebenaran Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan yang pertama. Saudara sekalian, Yesus ada di dalam kemuliaan. Yesus ada di dalam ketidakterbatasan. Namun kemudian saudara sekalian, karena kasih Allah, karena solidaritas Allah, Sang Firman, pencipta segala sesuatu, mau datang ke dalam dunia. Dia memberi diri dan bersedia menjadi manusia yang terbatas. Saudara sekalian, kelahiran Yesus adalah satu fakta. Yesus lahir di Bethlehem, jelas tempat kelahirannya. Dia lahir pada masa pemerintahan Kaisar Agustus. Saudara sekalian, Firman menjadi manusia. Yesus menjadi manusia itu adalah suatu hal yang sangat penting. Dengan menjadi manusia, Yesus melakukan karya keselamatan supaya manusia yang berdosa mendapat pengampunan dari hukuman dosa. Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Untuk bebas dari hukuman, manusia harus digantikan dengan manusia. Hukuman manusia harus digantikan oleh manusia. Bukan sembarang manusia, tetapi harus manusia yang tidak berdosa. Lalu, siapa manusia yang tidak berdosa, saudara? Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan serta ada di bawah hukuman. Hanya Allah yang tidak berdosa. Maka Allah dalam kasih dan keadilannya mau datang menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Yesus Allah itu datang menjadi manusia. Saudara sekalian, Yesus datang ke dalam dunia. Dia lahir melalui perawan Maria. Kemudian dia mati di atas Golgota untuk menggantikan hukuman manusia yang berdosa, termasuk saudara dan saya, supaya semua manusia yang berdosa, saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, beroleh pengampunan dosa, beroleh kelepasan daripada hukuman kekal. Oleh karena itu saudara sekalian, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kalau firman itu mau menjadi manusia. Ini bukan satu yang mudah, saudara sekalian. Ini satu hal yang sulit. Ini butuh pengorbanan dan kesediaan. Saudara, permisi tanya. Saudara,
yang ada di dalam kondisi berada. Yang kaya, ya termasuk yang mungkin sedang-sedang saja, nggak kaya-kaya amat. Maukah saudara menjadi miskin? Mau saudara? Saudara mau? Tentu tidak, saudaraku sekalian. Kalau boleh memilih, saudara akan pilih tidak. Tapi saudaraku sekalian, kasih Allah membawa Allah ke dalam dunia. Firman menjadi manusia. Allah yang tidak terbatas menjadi terbatas di dalam kemanusiaannya. Allah yang mulia datang ke dalam dunia yang fana. Itu semua perlu pengorbanan, perlu kesediaan, dan karena kasih Allah yang besar, Allah mau melakukan itu. Mau melakukan itu untuk saudara dan juga saya. Oleh karena itu bersyukurlah di Natal ini, juga di hari-hari yang lain. Bersyukurlah bahwa Allah mau datang ke dalam dunia menjadi manusia. Saudara sekalian, pada saat firman menjadi manusia, kita juga melihat inisiatif Allah. Allah berinisiatif terlebih dahulu untuk mengupayakan perdamaian dengan manusia, mengadakan perdamaian di dalam hubungannya dengan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Allah mencari manusia. Kita juga bisa melihat ini, saudaraku sekalian, di dalam peristiwa Taman Eden. Allah yang menjadi inisiator di dalam pendamaian antara Allah dengan manusia. Saudara sekalian, di masa Natal ini, maukah saudara dan saya belajar seperti Allah? Mau menjadi alat perdamaian, menjadi juru damai, mendamaikan jika ada perseteruan, mendamaikan jika ada perselisihan, mendamaikan jika ada pertengkaran, dan memulai bagi satu pemulihan hubungan. Misalnya saudara sekalian, di dalam keluarga, jika ada perselisihan antara suami dengan istri, maukah saudara yang menjadi inisiator untuk berdamai, supaya perselisihan itu tidak berlarut-larut, perseteruan itu tidak berlarut-larut, perang dingin tidak berlarut-larut. Termasuk di dalam hubungan dengan anak kita. Maukah kita yang menjadi inisiator, yang memiliki inisiatif pertama untuk berdamai, sehingga perselisihan tidak berlarut-larut, pertengkaran, kesalahpahaman tidak berlarut-larut, dan di dalam kehidupan kita bersama, kita bisa mendamaikan, kita bisa menjadi penghubung, kita bisa menjadi orang yang membawa suasana lebih baik lagi. Bukan kita menjadi kompor yang membakar sana dan membakar sini sehingga tidak ada perdamaian. Belajar dari Allah, saudara sekalian, menjadi inisiator bagi adanya perdamaian. Saudara sekalian, pada saat firman menjadi manusia, kita juga melihat solidaritas Allah terhadap manusia, rasa sepenanggungan, perasaan yang sama, menanggung beban yang sama atas hukuman manusia yang berdosa. Allah tahu betul akhir dari manusia yang berdosa, yang tidak membereskan dan dibereskan keberdosaannya. Hukuman kekal, keterpisahan dengan Allah selamanya.
Hukuman di dalam lautan api yang menyala-nyala, yang tidak ada habis-habisnya. Rasa solidaritas, rasa sepenanggungan, seperasaan menghantar Allah, membawa Allah, mendorong Allah untuk datang ke dalam dunia. Firman menjadi manusia supaya manusia berdosa dilepaskan dari hukuman kekal, dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, didamaikan dengan Tuhan. Saudara sekalian, saudara melihat itu bukan? Melihat solidaritas, seperasaan, sepenanggungan di dalam hati Allah. Oleh karena itu mari kita juga belajar mengembangkan sikap solidaritas kepada sesama, kesetia kawanan, seperasaan, sepenanggungan bila ada kawan, bila ada saudara yang ada di dalam kesusahan, merasa sepenanggungan. Saudaraku yang terkasih, kita peduli seperti Allah telah mempedulikan nasib kita manusia yang berdosa. Kita juga membuka mata akan kesusahan saudara kita. Kita membuka mata akan kesulitan saudara kita, penderitaan yang ditanggungnya, beban yang ditanggungnya. Kita bisa berdoa, kita bisa memberi perhatian, kita bisa menolong menurut porsi kita, menurut kemampuan kita. Saudaraku yang terkasih, belajar dari Allah, solidaritas Allah terhadap kita. Saudaraku yang terkasih, pengorbanan Yesus, Allah yang mulia, Dia Allah yang mulia mau datang ke dalam dunia, menjadi manusia tanpa merasa terhina. Allah mau menjadi manusia agar manusia diselamatkan. Saudara, tidak sedikit orang-orang percaya merasa tidak pantas melakukan sesuatu karena posisinya yang tinggi, karena keberadaannya yang ada. Tapi mari kita belajar, saudara sekalian, demi penyelamatan manusia, demi pertolongan kepada sesama, demi jiwa-jiwa yang terhilang, biarlah kita tidak memikirkan status kita, keberadaan kita, kedudukan kita. Kita belajar seperti Allah yang mau meninggalkan semuanya itu untuk menolong manusia yang berdosa. Kita juga meninggalkan, tidak memikirkan mengenai keberadaan kita, status kita, untuk kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa manusia dan juga mengulurkan tangan pertolongan, melakukan pelayanan. Allah mau menjadi manusia, Firman telah menjadi manusia. Dan saudara sekalian, kita akan melihat bagaimana sungguh pengorbanan Allah di dalam menyelamatkan kita. Kita akan juga belajar hidup menjadi berkat. Kita hidup di antara saudara-saudara kita dan mau menjadi berkat. Berkat pendamaian, berkat pertolongan yang mau berbagi beban, menolong yang kesusahan. Ada satu cerita saudara sekalian tentang Raja Alexis. Raja Alexis diam di istana dengan segala kemegahannya, kegemerlapannya. Saudara sekalian, Raja Alexis melihat bahwa di wilayahnya ada petani-petani, ratusan petani yang ada di dalam keadaan miskin, ada di dalam keadaan susah. Mereka tinggal di gubuk-gubuk reot, di rumah-rumah buruh. Tak jarang di antara mereka
ada pertengkaran, ada kesulitan. Kemudian Raja Alexis coba mendatangi tempat petani-petani yang miskin dan kesusahan itu. Tetapi apa yang terjadi? Dia yang ingin menolong, justru dia yang diperlakukan dengan baik, dilayani, karena dia adalah raja mereka. Raja Alexis kemudian berpikir bagaimana caranya untuk bisa mendamaikan mereka yang berselisih, yang bertengkar, menolong mereka di dalam kesulitannya. Maka dia menemukan satu ide. Dia akan datang ke tempat petani-petani itu tidak sebagai raja di dalam kemegahannya, di dalam kemuliaannya, tapi dia akan menjadi seorang dokter muda. Dia kemudian datang, dia berpakaian sama seperti mereka, tidak jauh seperti mereka. Dia tidak memakai pakaian kebesarannya. Kemudian dia menyewa satu pondok. Dia tinggal di situ. Dia tinggal bersama dengan petani-petani itu. Dia memberikan kasih sayangnya kepada petani-petani itu. Dia menjadi pendamai pada saat mereka bertengkar, berselisih paham. Kemudian dia juga memberikan pertolongannya pada saat mereka mengalami kesulitan. Dia juga menolong mereka bagaimana bertani lebih baik. Saudaraku sekalian, dengan cara Raja Alexis diam di antara petani-petani itu, dia akhirnya bisa menolong, dia bisa menjadi juru damai. Dia tinggal di antara petani-petani. Saudaraku sekalian, biarlah cerita ini boleh mendorong kita untuk menjadi pendamai, menjadi penolong, menjadi pendorong. Dan lewat perenungan hari ini, biarlah hati kita bersyukur bahwa Allah Firman itu telah menjadi manusia yang menyelamatkan kita, sehingga kita beroleh pengampunan, kita beroleh keselamatan, dan kita beroleh kelepasan dari penghukuman yang kekal. Biarlah renungan ini membawa kita bersyukur kepada kasih Allah, pengorbanan Allah, dan kita mau meneladaninya, hidup berkorban, hidup menjadi berkat, hidup menjadi pendamai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Allah yang mengasihi kami. Biarlah perenungan Natal ini boleh mengubah hidup kami, sehingga kami boleh meneladani Allah, meneladani firman Kristus yang telah menjadi manusia, yang telah mendamaikan kami, sehingga kami hidup menjadi pendamai, hidup menjadi berkat, hidup menjadi penolong, hidup bersyukur, dan kami boleh melayani Tuhan, melayani sesama kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kristus, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian doksologi.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, selamat pagi dan tetap jaga kesehatan serta Tuhan memberkati kita semua. Amin.